Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Hai Kontaners, kembali lagi bersama aku Ivan Karahmana. Dan kali ini aku sudah bersama Head of Marketing Jayco, yaitu Kang Muhammad Ilham Pratama. Sapa-sapa dong Kang, Hai Kontaners. Halo. Apa kabar? Kalau kabar Kang Ilham sendiri gimana sih? Akhir ini kan cuaca kan berubah-berubah tuh. Gimana tuh? Alhamdulillah sehat dan semoga Mbak juga selalu sehat selalu ya. Selalu, alhamdulillah. Okay. Ya mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Kan masih banyak yang bingung. Pronunciation itu apa sih? Jayco atau apa? Jayco. Yeah. Jadi bukan donat ya? Bukan Jayco ya? Bukan. Terus bisa dijelasin dulu nih, kapan sih Jayco ini masuk pertama kali ke Indonesia? Tahun berapa? Oke. Jayco masuk ke Indonesia itu di awal tahun 2025. Kita baru memperkenalkan diri masuk resmi ke Indonesia. Kalau secara global, Jayco itu masuk ke dalam Omoda Jayco, yaitu dalam satu naungan Cherry Group. Cherry Group itu cukup banyak. Ada Cherry itu sendiri, ada Omoda Jayco, ada brand yang akan baru muncul lagi lepas. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Jayco menjadi bagian dari Cherry Group sebagai sub-brand premium dari Cherry Group, seperti itu. Ya. Tepatnya itu bulan apa? Bulan Januari. Oh, berarti baru ya? Baru kita masih bayi. Masih 5 bulan ya? Masih 5 bulanan. 6 bulan lah ya? Belum. Kan gimana sih strategi Jayco sendiri menghadapi pasar yang semakin ketat? Karena kan masih bayi juga, pasti punya strategi juga kan? Oke, benar Mbak. Kalau kita lihat pasar otomotif Indonesia ini semakin hari semakin ramai ya. Semakin banyak teman-teman brand yang masuk ke Indonesia. Ya artinya dari Cherry Group pun saat ini bertambah. Yang sebelumnya hanya ada Cherry, kini ada Jayco. Dan kita positioningnya, kita fokus ke produk SUV. Dan kita memposisikan sebagai premium brand dari Cherry. Jadi Jayco ini menghadirkan produk-produk line up yang emang benar-benar SUV seperti itu. Jadi strateginya kita emang mengarah kepada mereka yang ingin memiliki kendaraan SUV premium. Karena boleh dibilang Jayco ini cukup menarik. Kalau Mbak lihat berbeda dengan line-up produk yang ada. Kita sangat kental membawa heritage dari Range Rover. Benar-benar. Kenapa bisa heritage Range Rover? Karena secara Cherry Group, kita pada tahun 2011 sudah melakukan joint venture dengan Jaguar Land Rover. Ya artinya sangat kental heritage dari Range Rover-nya. Sejalan dengan tagline kita From Classic Beyond Classic. From Classic Beyond Classic. From Classic-nya coming from heritage kita, Range Rover, dan Beyond Classic-nya ini. Ini sendiri apa nih? Tipe yang mana nih? Ini Jayco J7 SAS. SAS itu super hybrid system. Jadi kalau umumnya itu SAS itu plug-in hybrid electric vehicle. Jadi ini salah satu line up dari J7 series yang kita bawa untuk model plug-in hybrid. J7 SAS ini kan sekarang EV cukup menarik ya. Dan cukup banyak. Kalau kita lihat pertumbuhannya cukup menarik. Nah, kita berikan solusi SAS plug-in hybrid ini menjadi salah satu solusi. Karena kan banyak orang yang masih membutuhkan jarak jauh. Kita tahu baterai electric vehicle cukup jauh. Namun ada beberapa yang menginginkan range cukup jauh nih. Karena kita ini bisa menembus 1.300 km. 1.300 dalam satu pengisian tangki penuh dan baterai penuh. Bahkan kita kemarin sama teman-teman pun sudah melakukan pengujian Jakarta-Bali bisa 1.377 km. Baterainya doang kapasitas 18,3 kWh itu bisa 100 km. Artinya kalau Mbak nih berangkat dari rumah ke kantor hanya 40 kilo sekali jalan. Pulang balik berarti kan 80 RT cukup dengan listrik doang. Tapi kalau butuh jarak jauh ya bisa kombinasi dengan bensin. Bensin, benar. Tapi ini udah dipasarkan di Indonesia? Kita sudah melakukan pemesanan. Jadi sejak pertama kita tampilkan pertama di IMS kemarin, kita sampai saat ini masih open pre-booking. Baik untuk J7 SAS, ada juga J7 all-wheel drive untuk ICE, itu masih kita pre-booking sampai saat ini. Dan ada satu lagi anggota keluarga barunya itu J8 all-wheel drive, itu masih kita pre-booking. Harganya segera kita umumkan. Tuh, Kontaners,
Ini masih pre-booking ya? Langsung dong Tapi kalian menarik sih, kalau emang bicara pre-booking, kita mulai dari IMS sampai saat ini secara nasional untuk sebuah brand baru udah sekitar 700. 700. Ini yang paling banyak diminati, sekitar 500. Nanti kita cobain ya kali Ya, Pak nanti ya? kita coba kontainer. Oke. Terus lanjut, apakah produk-produk yang dipasarkan di Indonesia ini CBU atau sudah dirakit di Indonesia? Kalau sudah, di-spill kali di mana? Oke, seluruh produk yang kita pasarkan di Indonesia, kontainer, produk Jeku itu CKD. Dan kita bukan hanya CKD, tapi mengejar untuk memenuhi fulfill 40% TKD sesuai dengan yang diamanatkan atau regulasi dari pemerintah. Yep. Jadi kita bisa bilang ya ini sudah kita rakit di dalam negeri seperti itu. Oh iya, tapi Iya. bisa di-spill nggak? Apanya? Dirakitnya di mana? Kita rakit ada salah satu tempat di Bekasi di Ponorogo. Oh. Iya. Terus kalau positioning Jeko ini siapa sih Kang? Targetnya tuh siapa sih? Ini cukup menarik karena ada 2 segmen. Oh gitu. Oke. Untuk J7 7? sendiri kita emang menyasar emang yang mungkin muda kayak saya. Udah kayak Kang Ilham ya. Ini jadi ini kita menyasarnya new elite. Maksudnya ya mereka new elite atau new money. Mereka mungkin ya kalau kita berbicara heritage-nya sendiri kan dulu old money orang tuanya ya. Iya. Mereka yang coming become a new money. Mereka ya orang anak muda atau orang yang memiliki karir cukup menarik. Mereka akan ini target marketnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara J8 itu cukup unik. Mereka orang yang ingin mengescalate positioningnya menjadi sebagai seorang elit atau profesional, tapi mereka ingin membutuhkan sebuah mobil yang luxury, bukan hanya desain, fitur, tapi performa. Makanya kita menyebut mobil itu Monster Insured. Jadi Monster Insured itu performanya sangat luar biasa. 2003 Di, kemudian ada yang menariknya ada all-wheel drive Vector. Ini yang biasanya jarang ditemukan, CDC magnetic suspension, dan ada Mbak nanti harus coba first row dan second row, karena second row kita kan captain seat itu ada individual untuk massage seat dan ventilated. Jadi mau coba dong pasti. kalau kita lihat beberapa konsumen kita ada yang pesan dia ditambang side. Akhirnya saya nanya kenapa butuh mobil ini. Ya saya harus ngecek side kita, tapi tetap harus mobil yang nyaman. Tapi mumpung ya mereka memilih J8 itu sih. Kita lanjutin kali ya sambil jalan-jalan naik mobil J7. SAS. Bisa disebut J7, J7 sama aja? Sama aja. Sama Mungkin aja ya? kalau di kita kan J7, SAS. Iya. Oke, sama aja. Yuk kan terus kita lanjut di dalam mobil. Oke. Nah, containersnya aku udah di dalam mobil J7-nya. Udah ada panoramic roof ya? Ya, Ya. panoramic roof. Jadi Jakarta nih kita mau keliling Jakarta, tepatnya mau keliling di SCBD, jadi nanti bakal kelihatan. Sambil nanya-nanya ya Kang? Siap. Sambil nanya-nanya. Jeko ini kan masih satu keluarga dengan Cherry. Iya. Apa sih yang membedakan Jeko dengan Cherry? Yang membedakan tentunya dari line up produk kita berbeda, segmentasinya pun berbeda. Kalau bicara line up tentu kita emang fokus Jeko itu di SUV, tapi kita memposisikannya as a premium sub brand dari Cherry Group seperti itu. Nah, perbedaan hal lainnya yang tadi saya sebutkan bahwa line up Jeko ini cukup kental heritage di Range Rover-nya. Mungkin saya bisa bilang kalau misalkan J7 series ini memiliki heritage dari Range Rover Evoque. Kemudian untuk J8-nya dari Range Rover Velar. Tapi ini bukan hanya semata kita melakukan joint venture atau ada heritage. Kalau kita menarik ke belakang, yang menjadi chief engineer dan chief designer kita itu mereka yang mendesain dan engineer Range Rover. Seperti itu. Jadi sangat kental di situnya, Mbak. Jadi kalau bisa Mbak Van lihat, Kak Van lihat
itulah perbedaannya seperti. Dan segmentasi kita from classic beyond classic ya, emang kita mempositioning premium dan kita nuansa British gentleman-nya sangat kuat. Tadi kan target marketnya udah beda. Target market beda, Strateginya beda juga nggak? pun Pasti berbeda. beda juga kan? Tentu. Kalau line up Jayco sendiri dipasarkan di Indonesia selama hampir setengah tahun ya berarti ya? Iya. Itu apa aja? Kalau dari awal tahun hingga sekarang, saat ini emang kita belum ada harga yang diluncurkan secara resmi. Oke. Tapi untuk line up produk yang sudah bisa dipesan, dari J7 series itu ada J7 SHS Ya. yang kita lagi gunakan saat ini, ada J7 all-wheel drive, Oke. kemudian ada G8 all-wheel drive. Itu ada 3 model yang sekarang kita perkenalkan dan kita buka pre-booking. Rebooking ya? Namun jangan khawatir, ada line up lain yang akan kita bawa nanti di Sisa tahun ini? Apa di tahun depan? Nggak sisa tahun Nggak sih, sisa tahun juga bulan ya? ini ada yang baru lagi. Ya bulan ini, oke. Karena produk yang lagi kita tunggangi saat ini akan kita umumkan harga secara resmi. Tuh, tungguin dong Containers kalau mau tahu harganya di mobil yang aku pakai saat ini. Ya, karena kan kalau secara teknologi Jayco as a part of Chery Group ini kita memiliki line up produk yang cukup komplit ya. Kita tinggal membawa sesuai dengan kebutuhan market dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, cocok dengan kebutuhan ataupun kondisi di sebuah negara itu tersebut. Kita punya produk yang ICE atau berbahan bakar minyak, punya. Contohnya dengan J7 yang all-wheel drive itu ICE. Kemudian kalau berbicara BEV, kita punya. Jayco pun sudah memiliki produk yang BEV. Ada G5. Kemarin pada saat IMS sudah di bukan launching, kita perkenalkan. Perkenalkan aja. Kalau bicara plug-in hybrid, kita pun punya ini yang sedang kita gunakan saat ini. Kalau bicara hybrid ada, jadi tinggal disesuaikan. Oke, kalau melihat line up-nya Jayco yang tadi udah jelasin Kang Ilham itu, Jayco kan tidak hanya fokus ke EV ya. Jadi apa sih yang fokus Jayco untuk pasar Indonesia? Kalau untuk pasar Indonesia ya, kalau kita lihat bicara tentang J7 SHS ini, kita membawa model mobil dengan teknologi plug-in hybrid karena ini bisa menjadi solusi konsumen yang hidup atau tinggal dan cukup aktif. Maksudnya gini, untuk kegiatan sehari-hari konsumen ini cukup dengan EV. Ya, cukup dengan EV ya udah dari rumah ke kantor ke rumah. Misalkan sehari dia berangkat dari rumah ke kantor 25 kilo. Kemudian pulang kembali ke rumah pun 25 kilo. Artinya 50% dari kapasitas baterai karena baterai kita dengan kapasitas 18,3 kWh ini bisa 100 km. Ya artinya kalau kita bicara 50% per hari, dia pulang kantor tinggal ngecas. Kalau secara matematika hematnya, kalau kita tadi hitung nih, 1 kWh kita bulatkan 2.000. Artinya kan sekitar 36.000 satu hari untuk 50 km tuh sekitar 18 ribuan. Kalau misalkan dia membutuhkan jarak yang cukup jauh nih, itu bisa berkomunikasikan dengan hybrid ya. Jadi kita bisa memilih ada yang hanya EV mode doang atau hybrid seperti itu. 18.000 mahalan kopi di sini ya. Ya sekarang kalau kita minum kopi 40-an. 40-an. Iya, itu udah. Jadi jauh lebih irit, jadi banyak opsi kan, jadi kan konsumen. Kita menghadirkan produk ini ya sebagai solusi tentunya, tapi tidak menghindarkan atau mengurangi performa. Dan cukup mendukung untuk environment juga ya, karena ini yang sedang digaungkan dan dijalankan oleh pemerintah untuk zero emission ya. Zero emission. Ini kita udah di tengah-tengah CBD ya Kang. Terus cuaca hari ini kan lumayan panas ya, nggak kayak hari-hari sebelumnya yang hujan terus. Tapi ini meskipun panoramic roof nggak kerasa panasnya sih aku. Ya selain cuaca Jakarta saat ini lagi menarik ya, maksudnya lagi cukup bersahabat. Kemudian kalau bilang ini kan cukup kedap. Kakak, kalau coba lihat di sini ada double glass di kaca depannya ya cukup kedap. Oh iya. Jadi double glass ini ya cukup kedap dan artinya mereduksi untuk kebisingan seperti itu. Enak sih kalau misalkan meeting urgent di mobil, jadi kan kebantu banget ya kalau pakai kekedapan suara di mobil ini. Kalau kakak mau Jakarta Bali full tank
baterai dengan bensin Mm-mm. 1.300 ya nggak usah mikirin si bahan bakar atau ngecas lagi. Mau dong ke Bali. Kapan? Ajakin Jeko, ajakin konten dong ke Bali. Kita kan bisa sambil review nih. Kita bikin challenge aja buat kontainers gitu ya. Mau banget nih kita obrolin dulu nanti ya Kang ya. Kita obrolkan nanti. Ini udah masuk pertengahan tahun. Sorry, maksudnya di IMS tahun lalu itu kan Jeko sempat memajang J5 full EV kan Kang. Iya. Ada rencana nggak sih Kang di pasar Indonesia? Ini kayaknya mulai mengarah ya. Tadi sebenarnya kan saya udah coba ucapin, iya. jelaskan. Tapi nggak apa-apa. J5 BEV ini kemarin sudah kita tampilkan pertama kali di IMS. Untuk di acara auto show berikutnya kita lihat. Kita lihat nanti. Jadi nggak Yang apa-apa. pastinya Jeko pasti akan memberikan atau membawa beberapa line up yang emang bukan hanya ditunggu tapi sesuai dengan market Indonesia karena ya tadi saya bilang kita punya plug-in hybrid sudah kita bawa, ICE sudah bawa ya. Mungkin saatnya untuk yang BEV kita bawa seperti itu. Oke, pokoknya worth the wait lah ya. Worth the wait. Oke, sudah ada berapa dealer sih Kang di Indonesia? Kalau boleh di-spill. Kalau untuk saat ini kita udah ada sekitar 10 ya. 10 dealer? 10 dealer yang Tersebar? sudah beroperasi di Indonesia. Oke. Tapi kita targetkan di tahun ini 30-40. Tahun ini? Ya. 30-40. Kita mungkin tidak terlalu dador-dador bikin dealer. Karena kan secara positioning pun kita as a premium brand, kita lihat juga lokasi-lokasi market dan juga kotanya. Yang pasti kita akan mengambil dan membuka jaringan di market kota-kota besar. Jabodetabek udah pasti. Udah pasti ya. Kita di Jakarta, seru banget. Jakarta kita sudah ada di Puri, kemudian nanti ada di Pluit, Sunter, Kelapa Gading, kemudian nanti akan lagi besok nih. Besok banget. Besok bulan nanti ini. Tanggal 5 Juli Besok kita bener akan buka pertama kali di Sumatera, di Medan dengan konsep City Store. Hari Senin kita akan buka di Bali, dan nanti berikutnya ada di Kalimantan dan kota-kota lainnya. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Semarang itu jadi kota yang kita tuju juga. Oke. Biasanya kan konsumen lokal sering bertanya layanan purna jual. Gimana sih layanan purna jual yang disiapkan Jeko seperti bengkel, spare part dan lainnya? Ya, mungkin itu menjadi momok yang sangat dilihat juga oleh konsumen karena kita hadir ke sini bukan serta-merta hanya menjual produk, tapi sebelum kita menjual produk tentunya kita mempersiapkan layanan purna jual dan after sales kita perlu siapkan karena itu menjadi salah satu komitmen kita karena ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dan itu menjadi satu kenyamanan yang atau kepuasan juga yang untuk di konsumen gitu. Jadi bisa dibilang ya kita semua dealer ya memiliki layanan 3S. Tapi kalau untuk yang tadi saya sebut di Medan itu kan 1S sebenarnya City Store. City Store. Dia berada dalam mall tapi dia pun memiliki mobile service. Seperti itu. Dia ada layanan antar jemput. Jadi untuk konsumen Medan yang membeli atau terlayani dengan dealer tersebut, dia tetap akan mendapatkan layanan after sale seperti itu. Karena setelah City Store ini dalam waktu dekat akan ada dealer yang 3S-nya. 3S-nya. Jadi bukan hanya di satu kota tuh harus ada 1S doang yang itu enggak, tapi ada juga 3S seperti itu. Sebagai konsumen, saya kepo nih Kang, apa sih kelebihan ditawarkan Jeko mengingat hampir semua produk asal Tiongkok kan mirip-mirip ya? Itu gimana tuh? Tentunya yang kita tawarkan fitur udah pasti. Fitur udah pasti itu yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua teknologinya benar. Ketiga ada sesuatu nilai lebih yang ingin kita berikan. Maksudnya mobil ini kan bukan hanya sebuah mobil yang sebagai moda transportasi, tapi ingin kita juga bahkan beberapa konsumen menjadikan kendaraan itu sebagai pelengkap gaya hidupnya. Artinya secara desain ya luxury design.
Secara Kenyamanan, interior, interior. kenyamanan, nyaman. Bener. Nyaman itu dibantu dengan topang fitur apa aja sih? Material soft touch, Yes. kemudian suspension, Iya. engine, beberapa fitur entertainment, dan lain-lainnya emang kita berikan seperti itu. Ini udah masuk pertengahan tahun, udah mau ada pameran Gias, Iya. pameran Gias yang akan segera berlangsung. Apakah Jeko akan meluncurkan meluncurkan produk di Gias ini, Kang? Akan? Yang tadi saya sebut akan. Akan ya, pasti Akan ya. ada. Di Gias ini akan ada 2 produk yang akan kita perkenalkan. Oke, jadi tungguin aja, Containers. Iya. Kalau terkait harga tadi belum bisa disebutkan ya, Kang ya. Belum. Nanti Tapi pasti kalau ada misalkan resminya secara ya, Kang? range harga untuk J7 SIS ini, dan J8 mungkin. J7 SIS ini kita open pre-booking, price range-nya di harga 599 juta. Oke. Kalau yang J7 all-wheel drive itu price range-nya di harga 549 juta. Tapi kalau untuk yang J8 all-wheel drive 700 sampai 800. Untuk di Gias sendiri, Kang, ada strategi khusus nggak atau gimana di gelaran Gias ini kali ini? Ya, kita sebagai brand yang baru datang ke Indonesia, tentunya kita ingin memperkenalkan brand kita. Kita ingin memposisikan Jeko as a premium brand. Dan tentunya bukan hanya dari sales program, tapi kita ingin memberikan sesuatu yang memposisikan orang tuh mengena dengan Jeko itu siapa. Iya. Karena yang menjadi tugas utama kita saat ini adalah Brand awareness dulu brand ya. awareness dulu, dan memberitahu siapa sih Jeko. Jeko itu apa, seperti itu ya. Ya, kita bisa membicarakan bahwa kita itu seperti contohnya J8. Jeko is monster in shoot, emang benar, tapi kita harus terus komunikasi itu. Jadi saluran-saluran yang kita gunakan pun ya cukup masif ya. Artinya kita bukan hanya berkomunikasi, tapi kita juga melakukan penjajakan dengan user target yang emang profiling kita kayak gitu. Terakhir, Kang, ada target nggak untuk tahun ini? Target penjualan? Kalau bicara target, tentunya kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena kita saat ini belum mengumumkan harga, tapi kalau dari angka pemesanan dari IMS, artinya dari Februari ya sampai bulan Juli sudah ada 700 ya, kita harapannya ya bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi di sepanjang akhir tahun ini ya. Oke, mungkin terakhir lagi deh, kesan pesan nih untuk kedepannya Jeko gimana, dan buat closing statement nih untuk Containers, Kang. Tentunya kalau buat harapannya sih ya, Jeko ini bisa diterima di market Indonesia. Karena kita tahu pasar otomotif ya, kalau bisa dibilang lesu, nggak lesu juga, tapi kita sebagai prinsipal tentunya ingin membantu dari pemerintah dan juga asosiasi untuk terus meningkatkan angka penjualan dengan strategi yang kita lakukan, dan kedepannya ya dengan line up produk yang kita miliki bisa jadi solusi untuk berkendara masyarakat Indonesia. Ya, karena investasi yang kita lakukan di sini ya bukan hanya sekadar menjual mobil, tapi ada investasi-investasi yang lain yang kita lakukan. Gitu. Jadi sekian wawancaraku dengan Kang Ilham. Aku sama Kang Ilham mau lanjutin muter-muter ke Jakarta dulu. Jadi Containers jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.